Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Yanto Bunga Official. Selamat malam rekan-rekanku di mana saja berada. Sebelumnya saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi bahwasanya kita semuanya selalu dalam lindungannya. Dan tak lupa teriring sholawat kita persembahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, sahabatku di mana saja berada, pada malam hari ini saya mau menayangkan sebuah video untuk pembelajaran kita semuanya, untuk edukasi kita semuanya. Selagi kita masih ada kesempatan hidup untuk memperbaiki perbuatan kita. Video yang saya tayangkan pada saat ini adalah video kejadian nyata di suatu daerah, yaitu video siksa kubur yang dilakukan oleh malaikat mungkar dan nangkir, yaitu terhadap orang yang sudah mati tapi dikala hidupnya sangat jahat sekali. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satunya adalah beliau sebagai rentenir, juga sebagai bos karaoke, juga juragan togel. Orang ini juga sudah biasa melakukan penipuan-penipuan lewat online. Inilah akibatnya penjahat yang sangat luar biasa sekali sekarang mendapatkan asapnya. Dan saya merasakan siksaanmu itu terlalu dahsyat, begitu dahsyatnya. Tolong saya. Jangan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya merasakan aura panas itu sedang naik. Ini saya harus berhati-hati. Ini auranya sangat panas sekali. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Hah? Siapa kamu? Benar, yaitu seorang rentenir. Perbuatan apa yang kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Jadi ada seseorang yang memiliki hutang sama kamu dan orang itu tidak mampu membayarnya. Lalu orang itu memiliki tanah, dan tanah itulah yang sebagai pelunas hutang. Iya. Astaga, panas sekali ini auranya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia langsung ditarik ke dalam lagi, teman-teman. Dia langsung ditarik ke dalam lagi, teman-teman. Allahu Akbar. Ini sungguh dahsyat sekali. Ini sungguh dahsyat sekali. Astaga, dia masih berteriak-teriak di dalam, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Suaranya begitu jelas sekali. Ya, saya masih di sini. Saya masih di sini. Astagfirullahaladzim, panas sekali ini. Maaf, punten. Ceritakan lagi. Tadi orang tersebut tidak sanggup melunasi hutang dan dia menggantikannya dengan sepetak tanah yang lumayan luas. Lalu apa salahnya? Itu kan sama-sama. Tanah itu bisa dijual dan dijadikan uang. Hah? Kenapa? Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ternyata di tanah itu sudah ada sebuah bangunannya. Dan kalian tahu bangunan apa yang ada di atas tanah itu? Itu adalah sebuah masjid. Dan memang santri-santri ini sudah berjanji. Nah, tanah ini kan lumayan luas, dan masjid itu hanya separuh di tanahnya itu. Dia itu sudah berjanji kepada orang yang pemilik tanah itu, teman-teman, bahwa tapi kamu jangan apa-apakan masjid itu, karena itu masjid sudah saya amanahkan kepada warga. Seperti itu, teman-teman. Tapi karena kalian sendiri ini sudah hak atas semua tanah itu, dia berpikirnya apapun bangunan yang ada di atas tanah itu sudah menjadi hak dia. Astagfirullahaladzim. Dan dengan tidak ada berpikirnya, dia itu malah membongkar masjid itu, teman-teman. Dan dia malah mengganti dengan bangunan yang tidak senonoh. Dia menggantinya dengan karaoke. Dia malah membangun bisnis karaoke di tanah itu, bekas masjid itu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia pun memiliki bisnis lain, yaitu menjual nomor. Memang nomor itu sangat laris ya, teman-teman, di kaum manusia di zaman sekarang. Astagfirullahaladzim, nomor tokel. Apa yang bisa saya lakukan? Hah? Apa? Bagaimana? Astagfirullahaladzim. Jadi, teman-teman, di makam itu dipenuhi oleh api. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia berteriak, teman-teman. Lalu apa lagi? Hah? Masih banyak. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu mau bang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tenang. Dia membangun tempat karaoke bukan hanya di tempat itu. Sudah banyak cabang, teman-teman. Di satu kota itu dia bisa mempunyai empat tempat karaoke. Bahkan suara gemuruh. Berarti tadi suara gemuruh itu adalah suara api, teman-teman. Saya tidak bisa menolong kamu karena semua kejadian ini sudah takdir kamu, sudah kehendak dari Gusti Allah. Mau berapapun orang yang mendoakan kamu, tetap kamu tetap mendapatkan ini semua di dalam sana. Astagfirullahaladzim. Jadi semua orang yang memiliki hutang sama dia, jika tidak sanggup untuk melunasinya, dia berbuat semena-mena, teman-teman, kepada orang itu. Bahkan dia enggan, tidak segan-segan maksudnya, untuk memukulnya, teman-teman. Karena dia pun memiliki budi kuat, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jika ada orang yang tidak mampu lunasinya, dia tidak segan-segan menyita rumahnya ataupun menyita barang-barangnya habis. Jadi tidak peduli orang itu memohon sampai menangis-nangis. Tapi yang lebih parahnya itu, dia itu berani sekali membongkar bangunan masjid, teman-teman. Bangunan masjid itu kan tempat ibadah, teman-teman. Itu
Allah loh, rumah Allah teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bahkan jika ada orang yang berbuat maksiat di tempat Allah seperti masjid, itu pun dosanya itu sudah sangat besar sekali. Apalagi ini tempat ibadah, rumahnya Allah, tempat di mana orang-orang itu melakukan sholat, orang-orang itu melakukan doa, memohon, melakukan permintaan kepada Allah, melakukan tobat di tempat itu, tapi malah dirusak oleh dia dan digantikan tempat-tempat yang maksiat. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini saya mencium bau kosong juga nih dari dalam, teman-teman. Menyengat sekali. Pantas saja Curug tidak berani mendekat ke area makam-makam yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bismillah. Dia terus berteriak, teman-teman. Dia minta didoakan, didoakan. Dia meninggal belum lama, teman-teman. Karena memang sesekali api itu bisa keluar dari dalam ini, teman-teman. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Sosok hitam, teman-teman, berjubah hitam, teman-teman, muka merah, pelunas hutan. Iya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, panas sekali ini auranya. Kenapa Allah Akbar? Kenapa kamu menyerang kami? La ilaha illallah Muhammad. Astagfirullahaladzim. Panas sekali, Mister. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Mas Evi. Oh, Mister. Mohon maaf Mas Evi, saya telat. Ya, nggak apa-apa, Mister. Syukurlah. Ini ngapain ada makhluk kayak gini di kuburan? Ini juga saya tidak tahu, Mister. Tiba-tiba dia nongol, Mister. Astagfirullahaladzim. Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pergi? Kenapa? Kenapa saya harus pergi? Kenapa? Kenapa? Jangan ganggu urusan kamu. Mohon maaf. Urusan yang apa? Urusannya bagaimana? Ini gimana ceritanya Mas Evi? Ceritanya, Mister, ya. Itu makam yang itu, Mister. Tadi terbakar, Mister. Oh, yang ini? Iya, api keluar dari dalam tanah, Mister. Dari dalam makam itu, Mister. Api keluar. Jangan-jangan dia yang membakar lagi. Bisa jadi, Mister. Sebenarnya siapa kamu? Saya mohon maaf. Oh. Tolong. Oke. Kamu jangan keluarkan api kamu. Iya. Padamkan api kamu dulu. Padamkan, tolong, padamkan. Iya, kita bicara baik-baik. Iya. Ya. Kita bicara baik-baik. Kamu tidak bisa menghukum saya. Meskipun saya punya banyak dosa, kamu tidak bisa menghukum saya karena saya itu masih hidup. Saya juga. Kecuali saya sudah mati ataupun sudah meninggal, baru kamu boleh menghukum saya. Maka saya minta padamkan api itu. Padamkan, tolong padamkan. Mulai memadam, Mister. Iya. Demi nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mohon maaf, saya lancang. Maaf saya. Jadi teman-teman, ini adalah jelmaan, bukan jelmaan ya. Ini anak buah dari malaikat mungkar dan nakir, teman-teman. Yaitu sedang menyiksa makam-makam yang ada di sini, teman-teman. Makanya wajahnya itu kalau di zoom ya, ini pas kameramen tolong di zoom ya, wajahnya itu cukup mengerikan ya. Wajahnya itu merah, penuh amarah, dan kalau dia marah pecutnya itu akan menyala. Sebenarnya jatuh memiliki taring. Iya, Seram sekali. ini bukan dari golongan setan ya teman-teman ya, tapi ini adalah penyiksa buat kaum manusia. Astagfirullah. Dan kita tadi dianggap mengganggu urusan dia. Ini memang mengganggu urusan dia gimana? Apakah Mas Evi mengambil sebuah jasad yang dari dalam kubur? Mungkin itu, Mister.
jasadnya atas izin Allah, Mister. Jasadnya itu bisa ketarik ke atas, Mister. Wujud nyata, Mister. Wujud nyata siksaan, Mister. Tapi hanya sebentar saja, Mister. Sebentar saja langsung ketarik lagi ke dalam tanah. Gitu. Iya. Oh gitu, Mas Evi. Iya, Mister. Astagfirullahaladzim. Oh, pantes ya. Mungkin dari kejadian itulah saya dianggap mengganggu beliau. Oh, ini Karena memang sudah tugasnya beliau sedang menyiksa. Seperti itu, Mister. ini Mas Evi yang udah kelewatan sih. Harusnya kalau mau mendengar saja sih nggak apa-apa. Makanya dia itu marah. Tadi wujud nyata Iya. jenazahnya itu langsung ditarik lagi ke dalam, Mister. Oh, Hanya sebentar saja, Mister, di atas. astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Oh, dia sudah nggak marah dengan kita. Dia sudah mengecilkan cambuknya, Mas Evi. Dia belum mendekati dia. Assalamualaikum. Ini pertama kali teman-teman saya menjumpai utusan, bahkan anak buah dari Munkar dan Nakir, teman-teman. Bahkan wujudnya pun bisa memendek dan tetap mengeluarkan bara api loh. Ini teman-teman, wujud ini benar-benar tegak, gagah. Teman-teman itu sangat juga. Inikah wujud yang akan kita temui nanti ketika kita mati? Walau alam, Mister. Bisa jadi, Mister. Astagfirullah. Kuasa Allah, Mister. Iya, kita bisa menjumpai sosok seperti ini yang berasal dari dalam kubur, yang bertugas menyiksa orang yang berbuat dosa. Saya mohon maaf, apakah ada suatu amalan ataupun sesuatu hal yang bisa meringankan beban dari sang roh yang ada di dalam kubur? Oh, astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, kalau sudah di dalam kubur itu tak ada satupun ya teman-teman ya yang bisa menghalangi, bahkan yang bisa melindunginya. Nggak ada satupun. Yang ada itu hanya kiriman doa. Tapi ketika doa itu berhenti dikirim, akan berlanjut lagi teman-teman. Karena apa? Di alam kubur itu adalah alam pembalasan. Astagfirullahaladzim. Karena sosok ini, teman-teman, jika ada orang yang mendoakan, sosok ini akan menghormati orang yang mendoakan. Iya. Jadi dia akan berhenti sejenak. Tapi ketika yang mendoakan pergi, maka dia akan melanjutkan cambuknya itu yang berbentuk api. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, dan manusia tak ada yang akan mampu bahkan menyentuh sedikit pun, nggak ada yang bisa. Boleh saya coba? Bismillah. Saya coba aja ya Mas Evi. Bisa gampang, bisa. Astagfirullahaladzim. Bisa. Bisa. Itu bisa. Astagfirullahaladzim. Bisa. Astagfirullahaladzim. 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 Panas sekali. Panas sekali. Astagfirullah. Melebihi api. Api macam apa? Api macam apa ini? Mati rasa tangan saya Mas Evi. Astagfirullah. Itu apa? Astagfirullahaladzim. Bisa. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar. Ini dia, Mister. Ini dia, Mister. Jadi ini yang tadi. Iya, Mister. Astagfirullahaladzim. Inilah yang sedang disiksa oleh beliau, Mister. Saya sakit, saya nggak bisa fokus, Mas Evi. Astagfirullah. Ini masih hidup kah? Dia sudah meninggal, Mister. Tangan saya mati rasa, Mas Evi. Ya Allah, Mister. Sembuh. Sembuh, Mister. Oh, dia yang jadi kesakitan. Kok bisa gini ya? Astagfirullahaladzim. Iya, Mister. Astagfirullah. Dan Ini kenapa ini bisa kayak gini? Dan ini yang saya tahu, Mister. Dan ini adalah dulunya itu seorang rentenir, Mister. Dan dia itu membongkar sebuah masjid, Mister. Oh gitu. Iya. Makanya dia disiksa seperti ini ya. Oh. Astagfirullahaladzim. Dia tersiksa, Mister. Dia juga membongkar masjid, lalu malah digantikan dengan karaoke, Mister. Tempat karaoke. Tempat-tempat hiburan malam. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh tidak manusiawi sekali dia, Mister. Dia juga menyiksa orang-orang yang mempunyai hutang sama dia, yang tidak sanggup untuk melunasinya. Astagfirullahaladzim. Ini sesuatu hal yang memang ini ya mengerikan ya. Iya, Mister. Dia ini mengeluarkan aura yang sangat panas sekali. Iya. Tapi ini loh yang saya salutkan itu ya teman-teman ya. Dia ini utuh loh, kain kafannya masih putih loh. Iya. Iya memang, Mister. Ya Allah teman-teman, ini buat kalian ya yang memang suka berbuat yang tidak-tidak. Jadi saya mohon, apalagi merampas uang orang, apalagi masjid yang sudah dibangun, terus di ini hati-hati ya teman-teman ya. Ya, saya sudah merasakan sendiri betapa sakitnya tangan saya. Mungkin jika ini dipegang oleh anak kecil ya, ataupun orang biasa, maka bisa saja patah tangannya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dahsyat sekali ya, Mister. Astagfirullahaladzim. 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 Bukankah kamu tadi di sana? Kenapa kamu di sini? Kenapa? Hah? Kenapa? Oh, jadi kamu ingin menyiksa dia lagi? Nggak ada henti-hentinya. Terus menerus. Astagfirullahaladzim. Kalau saya kirimkan doa kepada dia, apakah kamu akan berhenti? Oh iya, ternyata berhenti hanya seketika didoakan saja. Coba kita coba ya Mas Evi ya. Al-Fatihah ya. Ini namanya siapa ini? Ini di sini ya. Belum itu, Mister. Oh, Pak Parno ya. Ila khususon ila ruhi arwahi wal jasadi Bapak Parno. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benar sekali, Mister. Iya. Dia langsung tenang, Mister. Iya, tenang. Astagfirullahaladzim. Kok gerak lagi? Gerak lagi, Mister. Dia, Mister. Oh, jadi seperti itu. Iya, Mister. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar, Mister. Oh, kalau didoakan memang tenang, tapi kalau sudah berhenti kayak gini lagi. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi kamu membakar dia sampai habis. Lalu utuh lagi. Bakar lagi sampai habis. Sampai meleleh tubuhnya. Apa
apa sudah, jangan ganggu kamu. Ini tidak pantas dicontohkan untuk manusia seperti kami. Oh, baiklah. Baiklah kalau gitu. Kalau memang ini tidak pantas untuk dipertontonkan oleh kami, kami mohon maaf. Maafkan kami. Iya, kami terlalu ikut campur, kami mohon maaf. Sebenarnya tidak ada niatan kami untuk mengganggu kamu, untuk menyiksa siapapun, untuk menyiksa orang-orang yang sudah mati. Kami tidak ada niatan. Tapi ini bisa menjadi pembelajaran buat kami. Iya. Kenapa? Karena kami itu sering lalai dengan adanya kamu dan jasad ini. Itu membuat kami mengingat betapa ngerinya dia alam kubur ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Maafkan kami. Maafkan kami sekali lagi. Baiklah, silahkan. Silahkan jika kamu ingin membawa dia masuk ke dalam liang kubur lagi, silahkan. Iya. Lanjutkan saja. Karena itu sudah jadi tugas kamu. Saya pun hanya berharap kalau keturunanku, cucu-cucuku, anakku tidak akan pernah mengalami siksaan seperti dia, ya Allah. Aku pun sangat bersedih, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya Allah. Bahkan jika saya yang mengalami ini pun, saya nggak bisa ya teman-teman ya. Saya nggak bisa. Bahkan Mas Evi pun nggak tahu. Saya nggak tahu, ya Allah. Ternyata begini, ya Allah. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, cukuplah kengerian azab ini. Saya tidak ingin, ya Allah. Saya tidak ingin saya melihat hal seperti ini lagi, ya Allah. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saudara kita sudah kembali, Mister. Iya. Begitu juga jasadnya. Akhirnya saya tidak melihat hal ini lagi. Coba Saya nggak tega, teman-teman. Ya Allah, saya nggak tega. Bayangkan, ya Allah. Ya. Apalagi di lihat tanda jenazah, tanda patok terbakar, teman-teman. Sampai keluar ke dunia nyata. Iya, Mister. Astagfirullah. Sampai keluar ke dunia nyata seperti ini, ya Allah. Allahu Akbar. Kita memang di dunia ini kadang selalu memikirkan harta, kerakusan kita. Ya Allah, jangan jadikanlah kami manusia-manusia yang rakus seperti kaum Zionis, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bayangkan saja, teman-teman. Bayangkan saja jika hal ini terjadi pada diri kalian sendiri kelak nanti, ataupun diri saya. Bayangkan saja bagaimana dahsyatnya, bagaimana mengerikannya. Perbuatan kita yang di alam nyata, di alam dunia, akan dibayar seperti ini jika perbuatan kita itu salah di jalan Allah, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya pun gak bisa bayangkan, teman-teman. Saya aja yang tidak dicambuk, hanya menyentuh sedikit aja, tangan saya sampai terbakar, mati rasanya. Saya tangan ini kembali ketika saya menyentuh jasad ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Di pada malam hari ini benar-benar ya, Mister, kita mendapatkan pelajaran yang sangat dalam sekali, Mister. Iya. Iya. Maka dari itu, teman-teman, ketika kita punya salah sedikit pun ya, teman-teman ya, salah sedikit pun ya, saya anjurkan selalulah sholat taubat, teman-teman ya. Kalau bisa setiap hari sholat taubat, teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup, teman-teman. Sampai kapan.
Ya Allah, saya sampai menangis seperti ini ya Allah. Sampai kapan kita akan hidup? Saya pun nggak tahu. Ya, maka kalau kita diberi kesempatan, kita mohon tolong, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Karena permohonan ampun, jika kita sudah berada di dalam kubur, itu sudah tidak ada gunanya, teman-teman. Iya. Sudah Semua terlambat. sudah ditutup, semua sudah terlambat. Bahkan doa itu yang kita kirim itu hanya meringankan, memberi kesejukan secuil saja. Betul sekali. Gak seberapa. Ketika kita berhenti, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya lebih baik ya teman-teman ya, kalau kita memiliki harta, ya sisihkanlah harta itu untuk harta di jalan yang memang dapat mengalirkan rezeki dan pahala terus menerus selama masih ada orang, ya teman-teman ya. Misalkan kayak punya tanah, dibangun masjid, itu kan ada orang terus yang ke masjid, punya tanah, direlakan untuk membangun jalan, itu yang akan menolong kita. Karena apa? Karena setiap kita memberikan jalan itu, teman-teman ya, itu akan dipakai oleh orang terus, dan orang itu akan mendapatkan keberkahan. Kalau orang itu berjalan untuk mencari nafkah, kalian akan dapat pahala, kalian akan diringankan. Makanya dari itu kita harus memperbanyak amal kita, memperbanyak pahala kita, memperbanyak sedekah kita di jalan yang benar. Bukan berarti kita punya uang, kita sedekah. Sedekahnya buat apa? Ya, sedekahnya buat mabuk-mabukan. Ya, ada orang ini mabuk, ya ini dikasih, ini saya sedekah. Salah itu teman-teman, salah. Salah. Dan juga saya peringatkan buat orang-orang yang di takmir masjid ya, yang setiap hari Jumat orang itu menyisihkan uangnya untuk beramal. Itu kan di kotak amal, itu mereka menyisihkan uang supaya bisa diserahkan ke orang yang membutuhkan, ataupun dijadikan benda yang dibutuhkan, bukan ditabung, disimpan di bank. Bagaimana uang amal itu akan berputar kalau kalian hanya menyimpannya di bank, tapi menggunakannya beberapa tahun kemudian? Mereka itu sudah menunggu loh, menunggu amalnya. Jadi kalau bisa ada uang ya, dalam 1 bulan uang itu berapa ya dikeluarkan. Jangan ditampung di bank. Ini dana infak ini nyampe sekian juta, nyampe sekian ratus juta, tidak kalian gunakan, hanya ditampung di bank, nunggu pembangunan. Ya mereka sedang menunggu amal mereka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bukan nominal besar atau kecilnya yang dicatat, teman-teman. Iya. Tapi keikhlasan hatinya, teman-teman. Iya. Keikhlasan hatinya. Ikhlas lillahi ta'ala. Ini untuk infak sedekah. Ini saya sedih kalau melihat hal kayak gini loh Mas Yofi. Jadi ingat macam-macam, ingat nggak jelas sih gitu loh. Iya. Astagfirullah. Ini pandangan yang lebih ngeri daripada ini. Kalian bisa lihat aja wajah dari anak buahnya Mungkar dan Nakir itu aja seperti itu. Apalagi pemimpinnya Mungkar dan Nakir, seperti apa? Iya, bisa. Hah? Seperti apa ngerinya? Sampai kita pun nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berbohong. Man robuko, sopo Tuhanmu, sopo pangeranmu. Kita nggak bisa berbohong karena melihat ini aja udah ketakutan. Astagfirullah. Udah Mas Efir. Ya, bisa. Saya nggak kuat kalau di sini lama-lama. Ya, bisa. Ya, bisa. Ya, teman-teman, mungkin saya sama Mr. X akan undur diri ya. Coba kalian renungkan lagi ya. Itu juga saya dengan Mr. X akan merenungkan semuanya kejadian pada malam hari ini. Sudah, Mr. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.